Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Asmira dan Saida Zainuddin. Kami dari kelompok 719 MPI 4, mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah, Madrasah dengan Masyarakat. Adapun judul penelitian kami, sinergitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 4 Bone. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang dari judul kami yaitu sinergitas merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah. Apabila hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua atau wali, bahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut agar upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, sinergitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK 4 Bone berperan dengan baik. Namun dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana sekolah, tenaga ahli guru, dana dari masyarakat. Sedangkan sekolah ini masih kurang dilirik oleh pemerintah, masih minim bantuan sarana dan prasarana dari luar. Tenaga ahli guru juga masih kurang karena ada guru yang tidak sesuai kompetensi. Selanjutnya rumusan masalah yaitu bagaimana sinergitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK 4 Bone. Selanjutnya tujuan manfaat yaitu untuk mengetahui sinergitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 4 Bone. Landasan teori yang pertama, kajian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siskayani Larasati pada tahun 2009 mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam skripsi yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe, Kota Semarang. Adapun hasil penelitiannya yaitu peran komite sekolah ada 4. Peran sebagai pemberi pertimbangan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberi masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah, kemudian memberi masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru, penyediaan penggunaan sarana dan prasarana. Namun, komite sekolah hanya berperan dalam pemberi pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana. Selanjutnya, peran komite sebagai pendukung. Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk materi. Misalnya, penambahan komputer, buku pelajaran, kemudian peran sebagai pengontrol perwujudannya dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah. Dan terakhir yaitu peran komite sebagai mediator berupa penampung aspirasi masyarakat, berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan disampaikan kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sriwardiah, Murniati, dan Celani pada tahun 2015 dari mahasiswa Universitas Kuala dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa langkah penting yang dilakukan oleh komite sekolah adalah melalui koordinasi dan sosialisasi kepada segenap komponen masyarakat. Strategi komite sekolah dimainkan komite, selanjutnya mengundang pihak dinas dan instansi terkait. Strategi yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Namun ada beberapa kendala yang sering ditemukan. Salah satunya adalah komunikasi yang terhambat antara orang tua dan sekolah dan partisipasi masyarakat orang tua karena orang tua peserta didik sibuk. Kemudian yang ketiga,
Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nur Syamsu Hidayah pada tahun 2013, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya yang berjudul Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Negeri Demangan Kota Madiun. Adapun hasil penelitian komite sekolah di sana berfungsi tempat penampungan segala aspirasi dan ide-ide dari semua kalangan, baik dari orang tua, murid, masyarakat maupun dari pihak sekolah. Tugas komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan Kota Madiun dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu komite sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, pengontrol, dan mediator, dan telah dilaksanakan dengan baik. Tugas komite berupa dukungan serta motivasi pihak komite terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan komite sekolah. Komite juga mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian kajian pustaka, sinergitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewahadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Adapun fungsi komite sekolah, peran yang dijalankan komite sekolah yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua adalah pengontrol atau kontrol agensi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan komite sekolah sesuai peran dan fungsinya. Melakukan akuntabilitas sebagai berikut, yaitu komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, dana, barang tak bergerak maupun tidak. Kemudian mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kualitas dan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Kemudian input adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kemudian output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah proses prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses perilaku sekolah. Adapun jenis penelitiannya itu kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya yaitu triangulasi. Adapun hasil penelitiannya yaitu pada variabel pertama komite sekolah dan indikatornya ada 4. Indikator yang pertama, komite sebagai pemberi pertimbangan, dan yang kedua, komite sekolah sebagai pemberi dukungan, dan yang ketiga, komite sekolah sebagai pengontrol, dan yang keempat, komite sekolah sebagai mediator. Untuk indikator yang pertama, komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, di mana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, di mana komite sekolah ikut serta dalam penyusunan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, dan pembuatan tata tertib sekolah, dan sekaligus menandatangani setiap aktivitas yang dilakukan di sekolah. Kemudian komite sekolah sebagai
pemberi dukungan, di mana dalam hal ini komite sekolah dalam hal memberikan dukungan yaitu dalam bentuk finansial dan partisipasi. Dalam bentuk finansialnya yaitu dengan memberikan gaji kepada guru honorer yang tidak bersertifikasi dari gubernur. Mereka memberikan gaji setiap orang tua siswa diharuskan untuk mengumpulkan uang bagi yang mampu dan dikecualikan bagi yang tidak mampu. Terus pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah juga memberikan dukungan dalam hal ini seperti pembangunan masjid, seperti pembangunan musola di sekolah tersebut. Komite sekolah sangat berperan penting di dalamnya. Kemudian komite sekolah sebagai pengontrol, di mana dalam hal ini setiap tahun diadakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Komite sekolah harus ikut serta, dan komite sekolah harus mengetahui dana BOS yang diberikan dan itu dibuat apa oleh pihak sekolah, dikemanakan dan untuk apa, itu harus ditinjau oleh komite sekolah dan harus diketahui kemananya. Kemudian yang ketiga, komite sekolah sebagai mediator. Komite sekolah sebagai mediator di sini penghubung antara masyarakat dengan kepala sekolah dan pihak sekolah. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, adapun indikator meningkatkan mutu pendidikan yaitu yang pertama input dan yang kedua output. Nah, yang pertama yaitu input pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah. Pada tahun pelajaran baru, peserta didik wajib mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, biasanya di sekolah ini mewajibkan orang tua siswa mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian, orang tua mengikuti rapat yang diadakan oleh sekolah tersebut. Pada rapat tersebut, kepala sekolah yang membuka rapat tersebut dengan menyampaikan terkait tata tertib sekolah seperti jam masuk peserta didik, jam pulang peserta didik, serta menyampaikan visi misi sekolah tersebut. Nah, akan tetapi yang menjadi pertimbangan di sekolah ini kurangnya minat peserta didik sehingga membuat kurangnya jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu output pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal selaku kepala sekolah. Di SMK ini terdapat namanya Lean and Match, yaitu kebijakan Departemen Pendidikan RI untuk meningkatkan relevansi SMK dengan kebutuhan dunia kerja, salah satunya yaitu industri. Industri dijadikan sebagai tempat siswa untuk melakukan praktek sehingga dianggap sebagai asesor untuk berkompetensi. Sedangkan di SMK ini, dalam industri siswanya kurang berkompeten walaupun SDM-nya bagus, akan tetapi sangat minim minat dari masyarakat sehingga berpengaruh dan juga tidak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, serta hasil kerja yang diciptakan masih kurang maksimal. Oke, adapun kesimpulan dari kedua variabel tersebut, di mana komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan yaitu ikut serta dalam penyusunan kurikulum, komite sekolah sebagai pemberi dukungan, memberikan dukungan dalam bentuk dana, yaitu dalam bentuk finansial, berupa uang yang dimanfaatkan untuk membantu guru honorer dan pengadaan sarana. Komite sekolah sebagai pengontrol yaitu setiap tahun ikut serta dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, hubungan komite sekolah dengan pihak sekolah di SMK Negeri 4 Bone sangat baik dan berkooperatif. Namun, dalam peningkatan mutu pendidikannya, sekolah tersebut masih kurang. Kenapa demikian? Karena sekolah tersebut berada di lokasi yang terpencil sehingga masih kurang dilihat oleh pemerintah dan masih minim bantuan sarana dan prasarana kecuali dari komite sekolah. Selain itu,
masih banyak tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kompetensinya.